burung di handphone kita, di earphone kita, itu punya apa ya, perilaku seseorang, dinamika kepribadian seseorang. Kali ini saya ingin membicarakan hal yang sebetulnya sudah pernah saya bicarakan di podcast saya, yaitu di podcast Tanya Jiwa. Tapi waktu itu tidak saya rekam dengan video, tapi ada di Spotify dan Noise ya. Kalau kalian ingin cari di Spotify itu Tanya Jiwa Podcast. Ada nama saya Ferdian Permana MC Psikolog. Di sesi ke-9 di Noise juga sama, kalian bisa cari ya. Tapi dalam video kali ini saya ingin membicarakan sedikit mengenai kecemasan ya. Di sesi ke-9 itu saya juga sudah bicarakan tentang anxiety disorder atau gangguan kecemasan. Nah, mungkin kita langsung aja ke topiknya ya, yaitu adalah apa itu anxiety disorder sampai ke penanganan yang tepat dan juga sistematikanya, kenapa orang bisa sampai mengalami anxiety itu gimana alurnya ya. Pertama-tama kita jelaskan dulu, jadi kecemasan itu apa sih sebetulnya? Kecemasan itu adalah sebetulnya rasa takut atau cemas yang berlebihan sehingga sangat mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Nah, rasa takut dan cemas yang berlebihan ini biasanya ada tanda-tandanya. Oke, tanda-tandanya adalah, ini mungkin kalian bisa catat nih, tanda-tandanya adalah otot merasa tegang, ada tension, ketegangan ya, entah itu di bagian otot mana gitu ya. Tangan juga bisa, kaki juga bisa, perut itu juga iya biasanya, perut, mata, di sini juga bisa biasanya di daerah sini ya, namanya apa sih dia? Ya, leher lah ya, gampang leher depan gitu. Katanya kayak rasanya itu kayak tegang banget gitu, sampai untuk menelan saja kadang-kadang kita merasa kesulitan. Kemudian ada sakit kepala, ada rasa mual yang berlebihan biasanya, dan bahkan ada pasien saya yang kecemasannya cukup parah, itu kalau sambil ngomong aja dia bisa tiba-tiba kayak gitu-gitu ya. Bahkan sampai ada yang muntah juga, mual muntah gitu ya. Kemudian ada rasa takut yang sangat-sangat berlebihan, seakan-akan kayak apa ya, seakan-akan seperti ada yang mengejar gitu. Anggaplah seperti kita dikejar anjing gitu misalkan ya, itu kayak rasa takut yang berlebihan kayak gitu, tapi kali ini nggak ada konteksnya. Nah, kemudian ada overthinking, kita memikirkan semua kemungkinan terburuk, catastrophizing ya, kita memikirkan semua hal yang paling buruk dan kemungkinan terburuk yang bisa kita dapatkan. Kayak misalnya kita mau naik motor, kita sudah keburu memikirkan tabrakan misalnya, atau mungkin nanti memikirkan akan ditilang gitu, atau salah jalan, atau tersesat dan lain-lain. Sudah keburu catastrophizing duluan, memikirkan kemungkinan terburuk. Gejala fisiknya ada lagi, misalkan ketidaktenangan gitu ya, kayak nggak bisa duduk diam misalnya gitu. Juga biasanya ada pergerakan di tangan atau kaki, fidgeting gitu ya, kayak gini misalnya gitu. Atau mungkin kayak utik-utik sini, atau mungkin gigitin kuku kayak gini. Atau mungkin ngorek-ngorek telinga, ngorek mata, rambut gitu, macam-macam. Tanda kecemasan itu banyak banget macamnya, dan ini cuma beberapa saja. Oke. Kemudian seringkali orang dengan gangguan kecemasan kan susah tidur tuh, jadi dia gampang capek, gampang lepas fokus gitu ya, karena tidurnya itu biasanya terganggu, dan lain-lain. Banyak masalah lagi yang mungkin berbeda tiap individunya. Karena sepengetahuan saya, orang dengan gejala kecemasan itu sering mengalami hal yang berbeda per individunya, dan bahkan dari per orangnya saja gejalanya bisa berubah-berubah.
frekuensinya bisa macam-macam. Ada yang satu hari berubah, nanti besok berubah jadi apa. Kemarin sakit di sini, nanti sakit di sini. Habis itu nanti pindah lagi sakit ke otot, pindah lagi sakit ke kaki. Kayak gitu pindah-pindah kadang-kadang orang dengan kecemasan seperti itu. Ya. Dan ini juga dialami oleh banyak orang. Orang yang mengalami cemas tapi belum tentu disorder sebetulnya. Karena kecemasan itu sebetulnya adalah sistem alarm atau sistem keamanan dari tubuh kita. Sistemnya adalah namanya fight or flight response. Dan sekarang ada tambahan satu lagi yaitu freeze. Fight or flight or freeze response dari tubuh kita. Tugasnya untuk apa sebetulnya? Untuk melindungi diri kita, melindungi tubuh kita dari kemungkinan yang terjadi akibat suatu kejadian atau stimulus dari luar. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya, misalnya ada perampok, ada mungkin suatu yang berbahaya dari luar gitu ya. Kita itu punya kemampuan untuk melawan, untuk lari dari masalah itu, dan untuk tetap diam, jangan sampai ketahuan. Maksudnya gitu ya. Jadi tubuh kita itu bisa memberikan respon sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kuncinya adalah bagaimana kita ingin merespon dari situasi atau stimulus tersebut. Tergantung kitanya. Kalau kita sudah terbiasa dengan salah satu respon, misalnya kita selalu terbiasa untuk fight, untuk selalu melawan, ya kita akan terbiasa ketika ada sesuatu yang mengancam nyawa kita dengan nggak cuma mengancam nyawa sih, menghalangi atau mungkin membuat kita merasa tidak nyaman misalnya, itu kita bisa melawan atau lari atau tetap diam aja. Contoh situasi yang tidak mengancam nyawa misalnya ditinggalkan teman atau dicuekin sama teman. Misalkan kita biasanya bareng sama mereka tapi mereka lagi marahan sama kita dan akhirnya kita didiemin misalnya gitu ya. Nah, kalau kita biasanya fight, kita bisa langsung ngomong sama orang itu kalau ada masalah. Kamu kenapa sih? Kok kamu kayak gini? Kita selesain bareng yuk masalahnya gitu. Kayak anak-anak SMA zaman dulu gitu kan gitu ya. Ada masalah apa sih? Lu sama gua gitu. Udah kita selesain aja di sini, habis itu kita kelarin nih masalah gitu. Ya. Atau kita lari. Udahlah, aku nggak mau ada masalah, udahlah aku nggak mau urusan gitu. Masalahnya selesai tapi kita lari dari situ. Apalagi yang freeze, kita diem aja gitu. Ada kita istilahnya itu berarti dizolimi gitu ya, kita dinakalin, kita dibully, kita diapain aja kita diem. Nah, padahal dalam kondisi kita dapat stimulus seperti itu, tubuh kita itu mengeluarkan yang namanya kortisol, hormon stres, dan adrenalin. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa pilih antara kita mau lawan, mau lari, atau mau diem aja. Tapi kalau kita diem aja itu kondisi yang paling parah. Artinya kita nggak bisa apa-apa di situ, kita beku gitu di situ. Nah, inilah yang sering membuat orang jadi punya gangguan kecemasan. Kenapa? Karena alarm yang tadinya ini digunakan untuk melindungi diri kita salah tangkap, dikira ini adalah suatu gejala yang berbahaya dalam diri kita sendiri ya. Karena kan rasanya itu memang nggak nyaman banget. Jadi kayak jantung berdebar-debar, kita jadi salah nyangka, jangan-jangan ini sakit nih gitu. Kita sakit kepala, jangan-jangan kita ini punya gangguan di kepala gitu. Jadi kitanya yang salah tangkap, kitanya yang salah untuk merespon gitu. Makanya muncul yang namanya gangguan kecemasan. Nah, tipenya itu banyak gangguan kecemasan. Ada yang generalized anxiety disorder, artinya kita punya banyak kecemasan yang umum. Ada panic disorder, ada fobia atau specific phobia, agorafobia, takut di situasi umum ya, situasi sosial yang memalukan di tempat umum. Ada juga social anxiety disorder. Tapi ini gangguannya macam-macam ya, kita nggak akan bicarakan itu untuk saat ini. Nah, untuk kecemasan, kita perlu ada diagnosa yang tepat
supaya treatmentnya juga tepat. Kalau kalian mau pilih, ada beberapa treatment. 2 sih sebetulnya yang saya sarankan. Yang pertama itu dengan medis. Artinya kita konsul ke psikiater, SPKJ. Kalau kalian BPJS berarti harus ke dokter umum dulu, baru minta rujukan ke SPKJ. Nah, kalau kalian mau dengan obat, silakan konsul ke psikiater. Kalau dengan terapi psikologi, bisa konsul ke psikolog, dan treatment yang tepat untuk anxiety itu ada banyak. Ya, salah satunya adalah cognitive behavior therapy. Oke, biasanya untuk penyebabnya, kalau sistemnya tadi kan kita sudah jelaskan sistem kenapa terjadi kecemasan dalam diri kita. Tapi penyebab awalnya kita seringkali itu nggak bisa langsung temukan. Macam-macam soalnya, kayak ada masalah genetik juga, ini ada beberapa masalah, mungkin masalah lingkungan, kemudian masalah perkembangan psikologis gitu ya, masalah keluarga, ada masalah kehilangan, loss gitu ya, atau dalam masa grieving, abuse itu juga bisa, kekerasan, entah itu pasangan, entah itu keluarga, violence misalkan, perang gitu misalkan ya, banyak penyebab dari orang bisa mengalami gangguan kecemasan. Oke. Dan tubuh kita itu anggaplah kayak sebuah botol yang berisi air ya. Air itu misalkan adalah sebuah stres atau kecemasan. Oke? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, rasa sakit, kekecewaan, dan lain-lain ya. Kalau tubuhmu adalah botol yang kosong, kalau tiap hari diisi air yang seperti itu, lama-lama kan penuh. Apalagi kalau kita nggak keluarkan setiap hari emosi, masalah, dan lain-lain. Nah, biasanya ketika botol itu sudah penuh dan meluap, nah itulah yang biasanya menjadi emosional yang berlebih dan menjadi kecemasan. Karena tubuh kita itu seharusnya punya cara untuk meluapkan emosi tersebut. Tapi kalau misalkan kita nggak coba untuk luapkan, nggak coba untuk keluarkan emosi kita dan kita pendam terus, akhirnya tubuh kita hanya punya cara untuk panic attack. Karena di panic attack itu kita akan meluapkan banyak sekali emosi. Oke? Nah, sebisa mungkin bagi kalian yang punya gangguan kecemasan dan suka memendam emosi, memendam amarah, memendam kekecewaan, dan lain-lain, kalian harus punya cara untuk mengeluarkan emosi tersebut. Kalau kesulitan, bisa minta bantuan ke psikolog. Sebisa mungkin jangan melakukannya sendiri ya, sebisa mungkin. Karena harus ada kontrolnya ya, karena sebetulnya otak kita itu akan selalu berusaha untuk membuat kita itu aman sebetulnya ya kan. Secara defaultnya memang otak kita itu selalu bikin aman supaya kita tuh merasa aman. Misalnya nih, kita mau berangkat ke Bali misalnya, naik kapal, otak kita pasti selintas aja pasti mikir, aman nggak ya nanti di perjalanan, nanti ombaknya bagaimana ya, atau kayak gimana gitu. Jadi kita akan selalu berusaha untuk aman. Nah, kalau kita turutin terus permintaan otak kita supaya kita aman, akhirnya kita nggak berkembang. Paham ya di sini maksudnya ya? Misalnya begini lagi deh, kita sedang dalam situasi baru, entah itu mahasiswa baru, murid baru, kita baru naik kelas atau baru pindah dari SMP ke SMA. Kemudian otak kita itu berusaha membuat kita itu aman. Jangan sampai kita malu, jangan sampai kita menghadapi situasi yang nggak mengenakan dan lain-lain. Akhirnya kita memilih buat diem aja. Nah, otak kita itu sudah ngasih sinyal sebetulnya, jangan lakukan itu daripada nanti kamu malu dan lain-lain gitu kan ya. Kemudian kita memilih buat menuruti itu. Karena mau gimana pun otak kita akan selalu berusaha bikin kita itu aman. Kita nurut, akhirnya gimana? Kita nggak berkembang. Kita di kelas cuma jadi siswa atau mahasiswa yang pendiam, diem aja, cuma nggak ada sosialisasi, nggak ada obrolan. Kita setiap hari cuma kuliah pulang, sekolah pulang, nggak punya teman dan lain-lain.
Ini juga bisa menyebabkan kita jadi punya gangguan kecemasan yang berlebih ya. Karena manusia itu akan selalu butuh manusia lain untuk kita bersosial. Kalau kalian dengar kayak manusia itu makhluk sosial gitu, kedengarannya emang klise, tapi kita itu selalu dibuat oleh otak kita, perilaku kita dibuat supaya kita itu selalu merasa aman kan. Nah, dari zaman dulu kita itu selalu bergerak, selalu berkumpul dengan kelompok. Dari zaman dulu bahkan dari zaman batu sampai zaman sekarang, orang punya geng, orang punya tribe, orang punya suku, orang punya ras, orang selalu berkumpul dengan yang sesamanya. Kalau kalian akhirnya memutuskan untuk tidak berkumpul, hanya sendirian, akhirnya kalian akan jatuh dalam loneliness dan alone. Ketika kalian sendiri, kalian akan lebih rentan untuk terkena bahaya dan tidak ada yang membantu. Nah, disinilah sistem dalam tubuh kita berusaha bikin kita itu aman. Dan akhirnya kita menghindari semua hal dan kita akhirnya takut kepada semua hal. Disinilah kecemasan biasanya mulai muncul bibit-bibitnya. Oke? Apalagi kalau kalian suka menarik diri, suka menyendiri di kamar, nggak interaksi dengan orang-orang luar atau orang-orang baru. Akhirnya kita jadi punya ketakutan irasional. Nah, ketakutan irasional inilah yang harus kita konfrontasi untuk membuktikan bahwa semua yang kamu pikirkan, semua yang kamu takutkan, dan semua pemikiran negatif yang ada di kepalamu itu tidak benar. Itulah kunci untuk menangani kecemasan. Memang ada beberapa shortcut ya untuk menenangkan tubuh kita. Saya coba ajarkan ya kepada kalian nih. Ada beberapa shortcut untuk menenangkan tubuh kita. Misalnya, ketika kita dalam kondisi cemas yang parah gitu ya, full blown anxiety, ketika kita panic attack misalnya, itu ada cara yang ingin saya sarankan. Yang pertama adalah riding the wave of anxiety. Ya, anxiety itu biasanya muncul itu kurang lebih sekitar 5-10 menit aja. Nah, ketika kamu nggak kontrol itu bisa lebih dari 10 menit. Dan kalau nggak dikontrol lagi, akhirnya bisa terus-menerus frekuensinya. Oke? Nah, dalam jangka waktu 5-10 menit ini, tugasmu adalah untuk mengikuti gelombang anxiety itu. Pertama, kalau anxiety itu muncul, kan ada perasaan. Apakah aku ingin melawan atau aku ingin lari dari situ? Nah, tergantung dari keputusan mana yang paling sering kamu ambil. Kalau kamu ada keinginan untuk lari dari tempat itu, kamu sekarang diem. Di situ, duduk, rasakan kecemasanmu itu seperti apa. Oke? Rasakan. Kemudian kamu tarik nafas dengan hitungan 4 detik tarik nafas, 1 detik ditahan, 5 detik dikeluarkan. Oke? Lakukan itu selama 5 menit. Kemudian kalau kamu sudah merasa lebih tenang, baru kamu mulai aktivitas lagi. Jangan pergi dari situ. Oke? Kuncinya adalah itu. Lakukan sebaliknya dari yang biasanya kamu lakukan. Kalau kecemasan itu muncul, kemudian kamu biasanya menghindar atau lari dari situasi, atau kamu kemudian pulang ke rumah dan akhirnya mengurung diri di kamar, misalnya kayak gitu. Sekarang kamu berusaha untuk melawan kecemasan itu dengan cara tetap di tempat, tarik nafas sampai kamu tenang, dan kemudian beraktivitas kembali. Itu shortcutnya, cara untuk melawan kecemasan saat itu terjadi. Tapi untuk jangka panjang, untuk kita mengetahui akar masalahnya kenapa kamu merasa cemas, saya sarankan supaya kamu ke psikolog atau ke psikiater. Oke? Supaya mendapatkan terapi yang tepat. Dan terapi ini terserah kamu mau pilih yang mana, antara mau pakai obat medis atau mau dengan psikoterapi. Nah, dengan psikoterapi ini kita bisa gunakan CBT, kita bisa gunakan NLP misalnya, atau ke terapi perilaku misalnya, atau macam-macam terapi untuk kecemasan itu ada banyak. Oke, ya jadi untuk kecemasan itu orang kan sering khawatir. Apakah ini bisa sembuh gitu? Pertanyaan yang paling sering saya dengar adalah itu.
ini bisa sembuhkan dia Pak, ini bisa sembuhkan dia gitu. Setiap orang itu pasti punya yang namanya kecemasan. Sistem alarmnya itu bukan dihilangkan. Seperti tadi saya bilang kan, kecemasan, gangguan kecemasan itu bukan berarti alarmnya itu harus dihilangkan, tapi disetting supaya kalau misalnya ada sesuatu yang bikin kita takut, bikin kita cemas, yang tadinya itu kita langsung takut 100%, sekarang turun ke 90, 80, 70, 60, supaya kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan dihilangkan. Kalau dihilangkan malah nanti kita jadi ini dong, tidak punya rasa takut sama sekali. Sedangkan kita kalau nggak punya rasa takut sama sekali malah justru bahaya. Iya dong, nanti kalau ada sesuatu yang harusnya berbahaya kamu malah terobos, ya kan? Intinya itu, disetting, bukan dihilangkan untuk gangguan kecemasannya. Oke? Alarmnya inilah yang kita harus setting dengan cara apa? Pembiasaan kembali. Kalau tadinya kita punya kebiasaan, ketika ada kecemasan muncul, kita selalu lari dari masalah, kita selalu memendam emosi, kita selalu berusaha untuk aman, main aman. Sekarang kita berusaha untuk lakukan sebaliknya dari yang biasanya kita lakukan. Tujuannya untuk apa? Untuk menyeting kembali diri kita terhadap stimulus kecemasan atau stres misalnya, atau mungkin stimulus yang membuat kita merasa nggak nyaman gitu. Jadi kita nggak selalu menghindari masalah. Oke? Itu kuncinya untuk menghadapi gangguan kecemasan. Semoga apa yang saya infokan ini berguna bagi kalian ya. Semoga juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan membawa perubahan bagi kalian semua. Ini informasi mengenai kecemasan. Semoga semoga banyak yang nonton juga. Semoga bisa membantu. Aduh, kok jadi ngelantur sih. Oke, sorry. Oke, kurang lebih seperti itu informasi mengenai kecemasan yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga membantu. Semoga kalian bisa mengatasi masalah kecemasan yang kalian alami. Dan semoga kalian selalu sehat. Sehatnya nggak cuma secara fisik, tapi juga secara mental. Oke? Kurang lebih itu ya, dari saya Ferdian Permana, MC psikolog Kota Tegal. Semoga kalian semua berbahagia dan salam sehat jiwa. Bye bye.